Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Ibu yang berada di kelas 7. Berjumpa lagi dengan Ibu Dewi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak Ibu, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa akan Ibu pimpin seperti biasa ya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak Ibu, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang teks deskripsi. Nah, pada pertemuan ini kita masih belajar tentang teks deskripsi dengan KD 3.2, struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang dibaca dan didengar, dan KD 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi objek secara tulis dan lisan, dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Sebelum kalian mempelajari materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita adalah berhubungan dengan kompetensi dasar yang telah disampaikan di awal tadi. Maka tujuan pembelajaran kalian adalah yang pertama, anak-anak Ibu diharapkan untuk mampu menemukan, menentukan unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks deskripsi. Yang kedua, kalian juga diharapkan untuk mampu menuliskan teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks deskripsi ya. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka materi pertama kita adalah berhubungan dengan kaidah kebahasaan. Nah, kaidah pertama yang digunakan di dalam teks deskripsi adalah teks deskripsi menggunakan kalimat perincian. Nah, kira-kira apa ya kalimat perincian itu? Kalimat perincian adalah kalimat yang merincikan suatu kalimat sehingga menjadi lebih jelas tergambarkan, ya. Sehingga pembaca mempunyai gambaran lebih jelas tentang kalimat tersebut. Contoh, ini kalimat biasa. Yang pertama adalah ibuku orang yang sangat baik. Nah, kata sangat baik bisa dirincikan menjadi sebuah kalimat perincian dengan memperjelas sangat baiknya bagaimana. Nah, jadi itulah yang dinamakan kalimat perincian. Contoh di sini dijelaskan lebih rinci. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kata menolong, ramah, tutur kata lembut menandakan seorang yang sangat baik. Nah, jadi menjabarkan, merincikan tentang ibu orang yang sangat baik. Kalimat kedua bisa anak-anak Ibu baca di sana ada tentang kemegahan istana sudah terlihat saat memasuki gerbang istana. Jadi dirincikan tentang kemegahan istananya bagaimana. Maka dapatlah kalimat perincian seperti yang Ibu contohkan. Bisa anak-anak Ibu baca ya. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah teks deskripsi menggunakan kalimat dengan cerapan panca indera. Ya, panca indera pasti kalian sudah biasa mendengarnya, terlebih kalian pasti mempelajarinya di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, ya, kalimat dengan cerapan panca indera adalah kalimat yang berkaitan dengan panca indera itu sendiri. Contohnya ada panca indera penglihatan, pendengaran, dan peraba. Kalimat yang menggunakan panca indera akan mampu membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, ataupun merasakan sendiri objek yang dideskripsikan penulis. Nah, berikut contoh kalimat yang menggunakan panca indera penglihatan, pendengaran, dan peraba. Bisa anak-anak Ibu baca pada contoh kalimat panca indera penglihatan. Di sana menggambarkan ada terdapat kata melihat. Nah, melihat saja sudah menandakan menggunakan panca indera penglihatan.
Selanjutnya adalah panca indera pendengaran. Kalimat tersebut terdapat kata-kata meluncur deras ke langit Jakarta diiringi alunan musik menghentak keras. Nah, berarti kalau musik kita dengar ya, apalagi menghentak keras, berarti sesuatu yang terdengar. Oke, selanjutnya adalah menggunakan kalimat dengan cerapan panca indera peraba. Terdapat kata-kata lembut dan segar menandakan sesuatu yang dirasakan, diraba. Unsur kebahasaan yang ketiga yang digunakan di dalam teks deskripsi adalah menggunakan kata berimbuhan. Imbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata, baik ditambahkan di awal kata dasar, di tengah kata dasar, ataupun di akhir kata dasar, dan ataupun gabungan di antara ketiganya. Sehingga kata dasar tersebut membentuk kata baru dengan makna yang baru pula. Nah, berikut contohnya dimulai dari awalan. Awalan disebut juga dengan prefiks. Terdiri atas beberapa imbuhan, diantaranya adalah me, di, ter, pe, per, se, dan ber. Contohnya, kata dasarnya adalah sama-sama makan ya, tetapi diberi awalan yang berbeda. Yang satu diberi awalan me, dan yang satunya lagi diberi awalan di. Membentuk kata berimbuhan yang berbeda pula dengan makna yang berbeda pula. Yang pertama membentuk kata memakan, dan yang kedua membentuk kata dimakan. Selanjutnya adalah imbuhan berupa sisipan. Sisipan disebut juga dengan infiks. Yang termasuk sisipan adalah L, R, M, dan in. Contohnya, kita menggunakan kata dasar tunjuk dan menambahkan sisipan L. Sesuai dengan namanya, sisipan terletak di tengah. Jadi, kita meletakkan sisipan di tengah kata dasar, sehingga kata tunjuk yang ditambahkan dengan sisipan L menjadi kata berimbuhan telunjuk. Yang ketiga, imbuhan berupa akhiran atau disebut juga dengan sufiks. Yang termasuk sufiks adalah kan, an, i, man, wan, dan wati. Contoh, kita menggunakan kata dasar ambil dan menambahkan akhiran kan, sehingga menjadi sebuah kata berimbuhan ambilkan. Dan yang terakhir adalah konfiks. Konfiks tadi adalah gabungan di antara ketiganya. Bisa gabungan antara awalan dan akhiran. Di sini adalah yang berupa konfiks, pean, kean, dikan, memperkan. Contoh, kita menggunakan kata dasar rasa dan kita menambahkan awalan pe dengan akhiran an sehingga menjadi perasaan. Unsur kebahasaan yang keempat adalah di dalam teks deskripsi menggunakan kata yang bersinonim ya. Menggunakan sinonim. Sinonim adalah pasti semua hafal ya. Sinonim adalah sinonim adalah sebuah kata yang memiliki bentuk berbeda tetapi memiliki satu makna atau pengertian yang sama atau mirip. Contoh, kata pemandangan memiliki makna yang hampir sama atau mirip dengan kata panorama. Contoh lainnya adalah kata ibu. Sinonimnya adalah bunda, mama, umi, dan lain-lain. Contoh berikutnya, melihat. Melihat bisa memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Apa itu?
Ya, melihat sama dengan menyaksikan. Menyedihkan. Kira-kira apa sinonimnya? Ya, sinonimnya adalah mengharukan bisa ya, memprihatinkan. Dan masih banyak sebenarnya satu kata itu bisa jadi memiliki sinonim lebih dari satu. Contohnya tadi apa? Ibu ya, ibu. Apalagi selain yang ibu contohkan di sini ada kata ayah. Ayah. Ayah sinonimnya bisa papa, bapak, dan lain-lain. Unsur kebahasan yang kelima yang digunakan di dalam teks deskripsi adalah menggunakan kata depan. Kata depan disebut juga dengan preposisi. Fungsinya yaitu merangkaikan atau menggabungkan kata atau bagian kalimat sehingga menjadi satu kesatuan. Biasanya kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Nah, penulisan kata depan diiringi dengan keterangan tempat biasanya ya, keterangan tempat dan penulisannya dipisahkan. Kata depan terdiri dari beberapa kata yaitu kata di, ke, dan dari. Contoh untuk di, sekolahku beralamat di Kampung Madung, Kota Tanjung Pinang. Ke, wisatawan dapat menggunakan kapal untuk sampai ke pantai Posi-Posi. Dari, berbagai tanaman obat diambil dari banyak tempat, di antaranya Taman Mini Indonesia Indah, Trengganis, Bogor, Jawa Barat. Nah, penulisan kata di, ke, dari diikuti oleh keterangan tempat di belakangnya dan dipisahkan penulisannya. Unsur kebahasaan yang keenam yang digunakan di dalam teks deskripsi yaitu menggunakan huruf kapital. Anak-anak ibu pasti mengetahui apa itu huruf kapital. Nah, huruf kapital sudah diatur penggunaannya dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya. Yang pertama, huruf kapital dipakai untuk huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya bisa anak-anak ibu lihat di slide ini, namanya adalah Amanda. Maka huruf pertama kata Amanda yaitu huruf A harus dituliskan dengan huruf kapital. Contoh yang kedua, yang terdiri dari 3 suku kata namanya ya. Maka setiap suku katanya dituliskan dengan huruf kapital. Yang kedua, penggunaan huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bangsa, nama suku bangsa, maupun nama bahasa. Contoh, bangsa Indonesia. Untuk kata bangsa, B-nya tetap huruf kecil jika terletak di tengah maupun di akhir kalimat. Tetapi untuk Indonesianya, nama bangsanya sendiri wajib menggunakan huruf kapital karena sesuai dengan aturannya yaitu huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa dituliskan dalam huruf kapital. Begitu juga dengan suku Dayak. Dayak, D-nya ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya adalah huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama geografi. Misalnya, Dataran Tinggi Dieng, Pantai Trikora, Kepulauan Riau, Selat Sunda. Setiap suku katanya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya adalah huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Jadi huruf kapital digunakan dalam menuliskan nama hari ya. Contoh, sekarang hari Kamis kalian belajar bahasa Indonesia. Mungkin kalian menuliskan sebuah kalimat seperti ini. Saya belajar bahasa Indonesia di hari Kamis. Kata hari Kamis terletak di bagian paling akhir kalimat ya. Nah, tetap Kamis dituliskan dengan huruf kapital karena menandakan hari. Untuk contoh penulisan bulan dan hari besar bisa anak-anak ibu lihat pada
slide ini ya. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai keterangan suatu budaya atau kekhasan daerah. Contoh, Songket Palembang. Nah, itu merupakan suatu kekhasan daerah yang berasal dari Palembang. Nah, kata songketnya, S-nya tetap dituliskan dalam bentuk huruf kecil, tetapi untuk kata P yang menandai Palembang sebagai bentuk geografi yang menandai kekhasan daerah harus dituliskan dalam bentuk huruf kapital. Begitu juga dengan batik Pekalongan dan batik Madura. Batik Pekalongan dan batik Madura merupakan suatu kekhasan daerah yang berasal dari Pekalongan dan kekhasan daerah yang berasal dari Madura. B-nya huruf kecil. Untuk kata Pekalongan, yaitu huruf P-nya wajib menggunakan huruf kapital walaupun terletak di tengah maupun di akhir kalimat ya. Nah, itu tadi berhubungan dengan huruf kapital. Silakan anak-anak ibu lihat kembali supaya lebih memahami tentang penggunaan huruf kapital. Unsur kebahasaan selanjutnya yang digunakan di dalam teks deskripsi yaitu biasanya teks deskripsi menggunakan kalimat yang bermajas. Nah, majas sama dengan bahasa kias, bahasa kiasan. Ya. Nah, teks deskripsi biasanya menggunakan majas personifikasi, yaitu majas perbandingan yang menggambarkan benda mati bersikap ataupun bertingkah laku ya, seperti layaknya manusia. Contoh, angin laut mengelus wajah. Angin kan merupakan benda ya, benda yang tidak terlihat malah ya, benda mati ya. Mengelus itu tingkah laku manusia. Nah, jadi jika menemui kata-kata seperti ini, inilah yang dinamakan dengan personifikasi. Contoh lainnya, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Batu karang siap menjaga. Yang menjaga biasanya sifat siapa? Sifat manusia. Tetapi batu bisa menjaga. Tidak, itu hanya perumpamaan saja, perbandingan saja ya. Maka itulah yang dinamakan dengan majas personifikasi. Nah, majas-majas seperti ini digunakan di dalam teks deskripsi. Kita masuk pada materi kalian yang kedua, berhubungan dengan penyajian teks deskripsi. Jadi, penyajian teks deskripsi bisa disajikan secara lisan, bisa juga disajikan secara tulisan. Kita mulai dari yang secara lisan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan teks deskripsi secara lisan ya. Lisan berarti berbicara ya. Nah, secara tidak sadar ternyata kalian sering memaparkan atau menjelaskan suatu teks deskripsi kepada orang lain. Karena teks deskripsi erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah, lalu mungkin cara kalian menyajikan teks deskripsi secara lisan mungkin tidak memperhatikan langkah-langkah berikut. Maka ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebenarnya sehingga teks deskripsi yang kita sampaikan secara lisan mampu membuat pendengar atau lawan bicara kita memahami, mendengar, melihat seolah-olah mereka melihat, mendengar ataupun merasakan objek yang kita ceritakan, objek yang kita deskripsikan. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan teks deskripsi. Yang pertama adalah materi. Materi dalam teks deskripsi dapat berupa gambaran objek yang diamati, yang kita dengar, ataupun yang kita rasakan. Yang kedua adalah pola pengembangan yang digunakan. Yang ketiga, bahasa. Jadi, bahasa yang dipergunakan haruslah bahasa yang efektif dan komunikatif, sehingga pendengar atau lawan bicara kita memahami apa yang kita sampaikan. Dan yang pastinya karena ini disajikan secara lisan, berarti berhubungan dengan kegiatan berbicara. Maka yang paling penting diperhatikan adalah aspek-aspek berbicara. Bisa jadi intonasi kita ketika berbicara, kejelasan pengucapan, kejelasan kita dalam mengucapkan kata-kata. Nah, itu penting ya.
Nah, tadi ada 4 hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan teks deskripsi secara lisan. Jika tadi kalian telah memahami bagaimana menyajikan teks deskripsi secara lisan, maka pada slide ini akan dijelaskan cara menulis teks deskripsi ya. Yang pertama, kalian haruslah menentukan tema atau objek yang akan dibahas dalam teks deskripsi. Nah, kira-kira apa objek yang akan kalian tulis atau yang akan kalian gambarkan di dalam teks deskripsi kalian. Contohnya, di sini ada beberapa judul ya. Nah, judulnya menandakan apa temanya. Contoh sekolah baruku, berarti tema atau objeknya adalah sekolah baru ya, si penulis. Contoh lainnya adalah Mimo kucingku. Berarti kucing si penulis yang bernama Mimo, itulah objeknya. Keindahan Gunung Semeru, ayah panutanku, ibu panutanku, dan lain-lain. Setelah kita menentukan tema atau objek yang akan kita tulis di dalam teks deskripsi, yang kedua adalah membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Nah, kerangka bagian berhubungan dengan struktur teks. Masih ingatkah kalian materi yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, struktur teks deskripsi terdiri dari 3 bagian, tetapi hanya 2 bagian yang penting ya. Untuk penutup, itu boleh jadi ada, boleh tidak. Nah, di sini Ibu ambil 2 struktur saja, yaitu yang pertama adalah ya, identifikasi. Jadi ketika kita menuliskan kerangka, kita tuliskan berdasarkan strukturnya supaya nanti gampang menyusunnya menjadi sebuah paragraf. Nah, di bagian identifikasi, apa saja kira-kira yang akan kita kumpulkan informasinya? Nanti ya, untuk bagian yang ketiga, kita akan nantinya mencari informasi tentang gambaran umum si kucingku Mimo tadi. Gambaran umum bisa tentang asal usul maksud Ibu, asal usul kucing Mimo, ciri-ciri fisik kucingku Mimo tadi. Nah, itu kita masukkan di bagian identifikasi. Sedangkan untuk struktur yang kedua dinamakan dengan ya, deskripsi bagian. Nah, untuk deskripsi bagian bisa dijadikan satu paragraf, bisa lebih tergantung data yang kalian kumpulkan ya. Nah, bisa nanti kita menanyakan, mengumpulkan, tidak menanyakan ya, karena ini berhubungan dengan objek hewan, berarti kita mengamati ya. Bisa nanti kalian mengumpulkan data dengan mengamati sifat, karakter Mimo, kebiasaan Mimo, bisa kita masukkan ke dalam bagian deskripsi bagian. Menyambung tadi langkah-langkah menulis teks deskripsi, langkah yang ketiga yaitu setelah kalian menulis kerangka bagiannya, kalian mengumpulkan data berdasarkan bagian-bagian yang terdapat di kerangka tadi. Contoh tadi di bagian identifikasi, kita akan mengumpulkan informasi tentang ya asal-usul kucing Mimo dan ciri-ciri fisik kucing Mimo. Dan di bagian deskripsi bagian, kita akan mengumpulkan data tentang sifat, karakter Mimo atau kebiasaan Mimo. Setelah kita mendapatkan data yang kita inginkan sesuai dengan kerangka karangan yang telah kalian buat pada langkah yang kedua, maka langkah terakhir adalah kita menggabungkan atau merangkaikan data yang telah kita peroleh dari hasil pengamatan, baik itu dari yang kita lihat, yang kita dengar, maupun yang kita rasakan, dalam bentuk paragraf-paragraf sehingga menjadi suatu teks deskripsi yang utuh. Ingat, tetap memperhatikan struktur teksnya. Contoh di sini ini hanya singkat saja ya, hanya terdiri dari 2 paragraf. Ini bisa dikembangkan menjadi 3 paragraf atau 4 paragraf tergantung data yang kita dapatkan. Nah, di sini Ibu contoh singkatnya saja. Di bagian identifikasi, kita menjelaskan secara umum tentang kucing Mimo. Tadi kita menjelaskan secara umum tentang asal-usulnya dan ciri-cirinya. Mimo adalah kucing berumur 6 bulan kesayanganku.
Mimo aku temukan di pasar sekitar sebulan yang lalu. Saat itu badannya sangat kurus dan kotor. Dia berbulu lebat seperti kucing Anggora dan berwarna kuning. Matanya bulat dan jernih. Bibirnya mungil dengan warna merah muda. Nah, itu bagian identifikasi. Terdapat asal-usulnya dari pasar. Dulu kondisinya kurus dan kotor, setelah dipelihara dia ternyata memiliki bulu yang lebat seperti kucing Anggora. Warnanya juga dijelaskan, matanya seperti apa, bibirnya seperti apa. Berarti menjelaskan secara umum tentang ciri-ciri kucing Mimo. Paragraf yang kedua berhubungan dengan deskripsi bagian, yaitu setiap malam Mimo selalu tidur di sampingku atau di ujung kakiku. Dia sangat manja. Setiap pulang sekolah, dia selalu menungguku di depan pintu sambil mengeong. Jika ingin makan, ia akan mendatangiku sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Nah, inilah contoh teks deskripsi singkat ya. Anak-anak ibu bisa nanti menuliskannya lebih dari yang ibu contohkan. Materi selanjutnya adalah berkaitan dengan menyunting teks deskripsi. Jadi setelah kalian menuliskan teks deskripsi, langkah terakhir adalah kalian menyuntingnya. Menyunting adalah memperbaiki atau menyempurnakan tulisan yang telah kalian tulis sehingga menjadi tulisan yang lebih baik ya. Ada pun langkah-langkah menyunting teks deskripsi, yaitu yang pertama membaca kembali tulisan yang kalian tuliskan. Ya, dalam hal ini adalah membaca kembali teks deskripsi yang kalian tulis. Setelah kalian membacanya, kalian memperbaiki kesalahan penulisan ejaan yang terdapat di dalam teks deskripsi yang kalian tulis. Jika terdapat kesalahan penulisan ejaan, maka kita perlu menyuntingnya. Selanjutnya adalah memperbaiki kalimat sehingga menjadi kalimat yang runtut. Mungkin ada beberapa kalimat di dalam teks deskripsi yang kalian tulis, ada yang kurang runtut, maka diperbaiki. Selanjutnya adalah memperbaiki kalimat paragraf ya, kalimat paragraf hingga menjadi paragraf yang padu. Jadi kita memperhatikan 4 hal tersebut dalam menyunting sebuah teks. Ya, dalam hari ini adalah teks deskripsi. Berikut tugas untuk pertemuan yang keempat ini. Silakan anak-anak ibu memperhatikan. Di sini ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas A dan tugas B. Untuk tugas A terdiri dari 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama hingga pertanyaan ketiga berhubungan dengan mencari sinonim dari kata yang diberi garis bawah. Jadi pertanyaan pertama, sungguh elok pemandangan di Raja Empat. Kata elok itu kan diberi garis bawah. Nah, jadi tolong anak-anak ibu mencari sinonim dari kata elok. Nomor 2 juga begitu. Yang diberi garis bawah adalah kata beragam. Nah, tolong dicari apa sinonim dari kata beragam. Begitu juga dengan kalimat ketiga, menakjubkan. Dicari sinonim dari kata menakjubkan. Untuk pertanyaan nomor 4 bagian A, terdiri dari 3 kalimat yang terdapat dalam tabel berhubungan dengan huruf kapital. Jadi kalian tinggal memilih apakah kalimat tersebut benar atau salah penggunaan huruf kapitalnya. Contoh, Pantai Parangtritis terletak di Yogyakarta. Nah, kalimat tersebut menurut pemahaman yang kalian dapatkan dari video yang Ibu jelaskan hari ini, apakah kalimat tersebut benar penulisan huruf kapitalnya atau salah? Jika benar, tulis di kolom benar salah. Benar, atau jika salah, tulis salah. Untuk pertanyaan kelima, untuk tugas A ini, ada 3 ya, diminta menuliskan 3 kata dasar yang diberikan imbuhan sehingga menjadi kata berimbuhan. Contohnya terlampir di dalam slide ini. Contoh, ada kata dasar makan. Ya, mungkin kalian membuat kata dasarnya makan, ditambahkan imbuhan me, sehingga menjadi memakan. Kata dasar kita letakkan di kolom kata dasar. Imbuhan kita letakkan di kolom imbuhan. Kata berimbuhan kita letakkan di kolom kata berimbuhan. Ibu rasa paham ya anak-anak ibu? Selanjutnya untuk tugas yang kedua, tugas B,
Silakan anak-anak ibu mencoba menuliskan sebuah teks deskripsi tentang hewan peliharaan kalian. Cukup tuliskan dalam bentuk 2 paragraf saja dan mohon memperhatikan penulisan huruf kapitalnya ya. Sekian video pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu siswa-siswi kelas 7. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.